Ya, sebagai benteng terakhir keadilan, itu yang kemudian disebutkan ya oleh Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia. Saya ke Prof. Suparji. Sebenarnya kalau kita melihat statement dari Pak Prabowo yang kemudian mengatakan butuh hakim yang kemudian ini tidak bisa dibeli. Anda sendiri melihat kondisi dari hakim kita sendiri saat ini, mulai dari moralitas, kemudian juga integritasnya sendiri seperti apa sebenarnya? Ya, menurut saya harus ditingkatkan integritasnya. Oke. Pengawasannya sudah 4 level ada, tetapi masih juga kecolongan. Maka kata Bung Karno itu, konteks pengawasan, sekalipun saya diawasi oleh polisi rahasia dengan senjata tajam di tangannya, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Artinya apa? Betul, pengawas itu dari dalam gitu loh. Tidak perlu pengawasan polisi rahasia, tidak perlu pengawasan dengan senjata tajam, tetapi kemudian kesadaran dari dalam untuk berintegritas, itulah mestinya harus dilakukan. Jadi, kemarin kita sudah ada KJ, ada Bawas, ada pengawasan-pengawasan dari masyarakat dan sebagainya. Tetapi kenyataannya masih seperti itu. Maka yang jadi persoalan adalah soal integritas. Bagaimana 1.541 hakim kemarin ditekankan bagaimana pentingnya pengawasan dari dalam. Pidato Ketua Mahkamah Agung kemarin bahwa hati nurani yang harus digunakan. Bahwa kemudian hakim harus menggunakan hati nurani ketika menegakkan hukum. Dan kemudian juga diajari Ketua Mahkamah Agung kemarin mengatakan banyak bersyukur. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa hakim harus bersama-sama mewujudkan tujuan bernegara. Jadi penting bagaimana memajukan, melindungi, mencerdaskan, menjaga ketertiban dunia. Jadi ini adalah bisa dikatakan sebagai musibah juga. Karena apa? Karena tantangannya, tuntutannya semakin berat. Karena haknya sudah dipenuhi, sekarang tinggal kewajibannya bagaimana. Banyak yang berharap juga ya, Prof? Banyak berharap. Maka nanti ketika ada masalah, pasti akan jadi pertanggungjawabannya luar biasa. Bahkan mungkin presiden akan ditanya, ketika sudah naikkan gaji kok malah masih ada kecolongan-kecolongan ini. Jadi ini bisa jadi sebagai suatu berkah dan sekaligus sebagai musibah. Karena apa? Karena ada tantangan yang berat, haknya sudah dipenuhi, maka kewajiban harus dipenuhi. Kasus-kasus yang banyak masih terjadi, mestinya tidak boleh terulang lagi. Itulah yang kemudian menjadi tantangan berat dan bukan persoalan gaji semata, tetapi persoalan integritas. Persoalan pengawasan tidak akan bisa menyelesaikan persoalan hati nurani yang harus ditekankan. Ini ada 1.000 hakim-hakim baru, mestinya itu akan menjadi generasi-generasi baru menunjukkan keadilan, menjadi garda terakhir menunjukkan keadilan Indonesia itu. Integritas penting dan itu yang harus ditingkatkan begitu ya, Prof. Yeah. Kita akan langsung lihat ya bagaimana sebenarnya pandangan dari masyarakat berkaitan dengan kenaikan gaji yang kemudian ini sudah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia kemarin sebesar 280%. Kita akan langsung sapa Nadila Saleh yang sudah berada di suatu lokasi di Jakarta. Selamat malam Nadila, seperti apa sebenarnya tanggapan warga di sana? Ya Tiara, dengan adanya keputusan dari pemerintah untuk menaikkan gaji dari para hakim ini tentu memberikan sejumlah tanggapan, menghadirkan sejumlah tanggapan dari publik. Dan saya akan mengajak Anda untuk bertanya langsung kepada perwakilan masyarakat yang sudah bersedia ya untuk bergabung bersama saya pada malam hari ini. Boleh tahu namanya siapa, Mas? Ya, dengan Hengki. Oke, Mas Hengki dan Mbak Ade. Mas Hengki dan Mbak Ade, kemarin pemerintah sudah memutuskan untuk menaikkan gaji hakim. Ini gimana nih tanggapannya? Kalau Mas Hengki setuju nggak? Kalau menurut saya sih setuju aja ya, karena kenaikan gaji hakim itu tentunya seimbang dan sebanding dengan tuntutan risiko dan tanggung jawab kerjanya, gitu Mbak. Oke, kalau Mbak Ade ini setuju atau enggak nih? Saya rasa sih saat ini gaji hakim sudah sangat tinggi ya dengan kebutuhan saat ini dan juga sudah di atas rata-rata dari pejabat yang lain, dan apakah itu bisa mereka pertanggungjawabkan belum tentu juga kan. Oke, berarti Mbak Ade nggak setuju ya di sini ya? Iya, betul. Kalau Mas Hengki sama Mbak Ade ini melihat dengan adanya ini gimana sih agar hakim-hakim ini bisa lebih memperkuat hukum di negara kita, ini gimana nih tanggapannya? Ya tentunya dengan ada kenaikan gaji tadi ya yang berpotensi nanti tentu menjadi satu amanah yang harus benar-benar dijaga. Artinya dengan hukum yang ada sekarang harusnya jauh lebih bisa baik lagi ke depannya, karena memang sesuatu yang diberikan pemerintah lebih tentunya ada tuntutan juga bagaimana pengabdian juga harus lebih gitu, harus lebih juga gitu Mbak. Kalau Mbak Ade melihat dengan adanya kenaikan gaji dari para hakim ini, apakah ini bisa memperkuat hukum di negara kita atau gimana Mbak Ade?
Kalau saya sih kayaknya masih meragukan ya Mbak, karena melihat kasus-kasus dari pemerintahan, terutama dari hakim saat ini ya, yang belakangan ini, tentunya kita sebagai masyarakat mempertanyakan nih, yang sudah kami berikan untuk hakim ini, apakah ada pertanggungjawabannya dan amanahnya bagi mereka. Oke, Mas Hengki dan juga Mbak Ade, ini ada jawaban pro dan juga kontra dari perwakilan masyarakat. Terima kasih ya sudah bergabung bersama saya. Itulah Tiara, ternyata di sini masyarakat bukan hanya netral saja, tetapi juga pro dan juga kontra dengan adanya keputusan dari pemerintah untuk menaikkan gaji dari para hakim ini. Kita kembalikan ke studio dulu, Tiara. Terima kasih Nadila Saleh, selamat bertugas kembali. Saya akan langsung minta tanggapan ke Prof. Hamzul. Prof. Hamzul, ini melihat banyak juga ya pro dan kontra masyarakat yang sudah terwakili dari dua orang itu tadi. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Apakah ini akan tegak lurus dengan adanya pendisiplinan penegakan hukum di Indonesia begitu? Ya, jadi kalau kita bicara korupsi di Indonesia ya, bukan hanya judicial corruption ya. Kan memang ada kompleksitas di situ ya. Kalau saya melihat kenaikan gaji itu adalah salah satu upaya pemerintah. Negara kita memberikan perhatian khususnya kepada hakim. Saya kebetulan berceramah juga kepada 1.541 hakim yang baru. Ya, di situ memang ini salah satu cara kita, karena mereka ini adalah hakim-hakim baru, untuk kira-kira memberikan spirit kepada mereka. Ya kan? Bahwa menjadi hakim itu, saya tekankan. Pertama, saya katakan, saudara-saudara sudah secara sadar memutuskan memilih profesi sebagai hakim, ya, dengan segala konsekuensinya. Nah, tetapi saudara lihat, saya katakan, belum pernah mungkin dalam sejarah Mahkamah Agung mungkin ya, ini presiden memberikan perhatian sebagai kepala negara begitu besar, memberikan secara langsung SK, mengukuhkan, menaikkan gaji para hakim 250%. Pada kondisi anggaran negara yang juga tidak mudah. Ini kan berarti ada harapan dari kepala negara. Oleh karena itu kemarin saya dengan Ketua Mahkamah Agung, kami juga berkomitmen ya, bahwa kita tidak akan main-main. Bahkan kata Ketua Mahkamah Agung, sekalipun hanya nilai 100.000 pun akan ditindak tegas. Ya, kami selama ini juga bersama-sama, saya katakan, kami tidak melihat KY sendiri, Mahkamah Agung sendiri, kami selalu bersama-sama. Untuk apa ya, artinya tanpa kenaikan ini kita berupaya untuk supaya tidak terjadi korupsi ini. Walaupun saya katakan tadi tidak ada jaminan juga ya, dengan berat hati saya katakan bahwa kalau kita bicara korupsi hanya kenaikan ini kemudian seakan-akan semuanya cespleng, tidak ada lagi korupsi. Artinya itu. Ini sinyal baik begitu ya ketika presiden menaruh perhatian lebih itu satu. Tapi kepada kemudian saya pikir tadi mestinya para hakim itu menjadi apa ya, malu ya, kalau dia masih tetap melakukan itu, karena ini sudah menjadi pengawasan publik ya. Soal 250% ini. Baik, saya nanti akan juga meminta tanggapan ya kepada Pak Marwarar dan juga Prof. Gayus, tapi kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda saat lagi.